Ya, kita akan masuk ke dalam bagian awal ya dari pembelajaran kita di sejarah gereja patristik ini. Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa belajar sejarah gereja ya. Jadi apa sih alasannya kita itu belajar sejarah gereja? Kenapa kita mempelajari tentang sejarah gereja? Apa signifikansinya buat kita sebagai seorang Kristen ataupun seorang guru Kristen ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai mengapa belajar sejarah ya, sejarah gereja, kita akan melihat dulu ya tentang ini ya, tentang gereja. Jadi sebelum kita masuk tentang sejarah, kan kita beberapa waktu yang lalu sudah bahas tentang konsep sejarah ya. Jadi sejarah itu beda dengan past ya. History itu beda dengan past. Kalau past itu peristiwanya, kalau history itu adalah akses yang kita punya untuk bisa memahami apa yang terjadi di masa lalu. Oke, nah mengapa kita belajar sejarah gereja? Ya, apa itu gereja sebenarnya? Apa sih pentingnya kalau kita belajar sejarah gereja? Jadi gereja, ya, kata gereja ini di dalam Perjanjian Lama itu punya dua kata, yaitu kahal, ya, kahal yang artinya to call, ya, memanggil, ya, atau dipanggil gitu. Atau edah artinya to appoint, dipilih. Nah, di dalam perjanjian ini kan dalam bahasa Ibrani ya, perjanjian lama ini kahal dan edah. Lalu kemudian di dalam Septuaginta, LXX ini Septuaginta ini adalah Alkitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani, karena bahasa perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan disebut sebagai Septuaginta karena dalam tradisinya diterjemahkan oleh 70 imam gitu. Atau di dalam NT perjanjian baru yang sudah ditulis dalam bahasa Yunani, kata edah kahal ini diterjemahkan menjadi eklesia ya, eklesia, atau yang kata edah ini diterjemahkan menjadi sinagoge ya. Di dalam teologi kita lebih sering memakai istilah eklesia, tetapi eklesia sama sinagoge sebenarnya juga adalah dua kata untuk konsep gereja, yaitu kahal dan edah ya, memanggil ataupun memilih ya, dipanggil ataupun dipilih ya. Jadi artinya itu adalah eklesia. Nah, jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam satu rencana Tuhan, yaitu rencana keselamatan. Jadi gereja ini adalah tubuh Kristus. Jadi gereja itu adalah sesuatu yang organik gitu ya. Itu adalah tubuh, sesuatu yang hidup, sesuatu yang organik gitu ya. Nah, tubuh Kristus. Jadi gereja ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri sebagai the visible kingdom of God ya. Jadi kingdom of God itu eksis dalam dunia, yes, eksis dalam dunia, dan ada yang invisible, ya, invisible itu gereja sepanjang sejarah, dan ada yang visible. Visible itu kelihatan ya. Jadi gereja itu atau orang Kristen itu adalah kerajaan Allah yang kelihatan. Kenapa kita sebut mereka itu sebagai kerajaan Allah? Karena mereka itu adalah orang-orang yang diperintah oleh Allah ya. Nah, gereja itu menjadi unik, berbeda dengan lembaga atau institusi yang lain, karena gereja itu ya adalah wadah atau tempat atau tubuh Kristus di mana kehendak Allah itu dinyatakan. Jadi kepada gereja Allah menyatakan dirinya, kepada gereja baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama itu umat Allah itu Israel. Kepada gereja perjanjian lama diwahyukan perjanjian lama, dan kepada gereja di perjanjian baru diwahyukan perjanjian baru. Jadi kehendak Allah itu dinyatakan kepada gereja, dan kemudian gereja mengambil satu peran yang khusus di dalam menegakkan kerajaan Allah
di mana tubuh Kristus, gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus di mana Kristus memerintah atas seluruh dunia, dan gereja adalah tubuhnya yang hadir di bumi, yang menyatakan kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Jadi kita bicara tentang sejarah daripada gereja, kita bicara tentang komunitas. Ini bukan tentang institusi begitu ya. Ini bukan tentang gedung, tetapi tentang komunitas, tentang tubuh Kristus, tentang manusia, tentang orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam rencana Tuhan gitu. Itu sebabnya sejarah gereja menjadi satu pembelajaran yang unik ya, satu pembelajaran yang khusus. Kenapa? Karena gereja bukanlah satu institusi biasa. Gereja adalah institusi yang didirikan oleh Allah gitu ya, mulai dari sejak awal ya. Nah, kemudian sejarah gereja, jadi ketika kita masuk ke dalam sejarah gereja, jadi merupakan catatan mengenai karya Allah melalui tubuhnya bagi gerejanya dan dunia untuk kemuliaan Allah. Jadi, oleh karena gereja mengambil satu peran yang penting di dalam sejarah dunia, di dalam karya Allah bagi dunia ini, dan menjadi satu bagian yang sangat penting, yang core bahkan yang inti, maka gereja, catatan sejarah gereja atau kehidupan gereja itu menceritakan mengenai karya Allah, menceritakan bagaimana Allah bekerja bagi dunia ini, menceritakan bagaimana Allah berurusan dengan dunia ini, bahkan jadi membuat kita itu bisa mengenal Allah ya, karena Dia bekerja secara khusus lewat tubuh dan gerejanya, baik bagi gereja itu sendiri maupun bagi dunia untuk kemuliaan Allah gitu. Jadi Allah berkarya dan punya bagian khusus gitu di dalam mengerjakan karyanya di dalam gereja. Sehingga sejarah gereja, ketika kita mempelajari sejarah gereja atau bagaimana gereja bergelut di dalam sejarah, bergelut dalam kehidupannya, bergelut di dalam tantangannya, maka kita akan menemukan sesuatu yang signifikan tentang Allah pencipta langit dan bumi, gitu ya. Nah, jadi mengapa kita belajar sejarah gereja? Yang pertama, ya tadi sudah cukup jelas dikatakan bahwa melalui sejarah gereja kita mengenal Allah dan karyanya, gitu. Jadi sejarah gereja itu sesuatu yang sesuatu yang integratif ya, sesuatu yang integrated gitu maksudnya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan wahyu yang khusus, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Alkitab itu sendiri. Jadi di dalam memahami Allah, di dalam mengenal Allah, kita mengenal Dia di dalam sejarah dan karyanya ya. Kenapa? Karena pewahyuan yang Dia berikan di dalam sejarah yang di kanon di dalam Perjanjian Lama dan Baru memberi teraplikasi di dalam sepanjang sejarah pasca kanon gitu ya, sehingga kita dapat melihat bagaimana sebenarnya pewahyuan itu digenapi, dipahami dan kemudian tersingkapkan dengan lebih jelas ya. Nah, di sini dikatakan history has two sides. Sejarah itu punya dua aspek ya, divine dan human. Nah, di dalam on the part of man atau di dalam sisi manusia, sejarah itu adalah biography of the human race. Jadi sejarah itu adalah biografi daripada peradaban manusia, ya, peradaban manusia dan satu perkembangan yang gradual, baik itu normal maupun abnormal, ya, dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan fisik, intelektual, moral, ya. To the final consummations of the general judgment, ya, with its eternal rewards and punishment, sampai pada bagian akhirnya di mana seluruh sejarah atau biografi atau kehidupan manusia itu sampai pada titik akhirnya dan akan menerima satu penghakiman dan mendapatkan reward ataupun penghakiman atas apa yang sudah dilakukan ya. Nah, tapi di dalam di sisi Allah atau dalam perspektif Allah ya, karena Allah terlibat secara penuh dalam sejarah umat manusia, maka sejarah itu adalah wahyu Allah itu sendiri ya. Wahyu di dalam waktu gitu ya. Wahyu Allah di dalam waktu. Nah, di dalam space itu adalah ciptaan ya. Ciptaan ini adalah wahyu Allah di dalam
di dalam ruang ya. Nanti kalau kita mempelajari lebih dalam nanti mengenai prologi dan bibliologi, kita akan melihat bahwa ciptaan itu adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk memahami Allah, karena ciptaan itu memancarkan, menyingkapkan siapa Allah. Nah, itu disebut sebagai wahyu Allah di dalam space, di dalam ruang. Tetapi di dalam waktu, bagaimana Allah bekerja di dalam ruang, maka itu kita sebut sebagai sejarah. Sehingga sejarah sebenarnya adalah bagian daripada wahyu Allah itu sendiri di dalam waktu. Sama seperti ciptaan itu di dalam ruang, ya. And successive unfolding of a plan of infinite wisdom. Dan sejarah itu adalah satu cerita yang membukakan rancangan dan rencana Allah di dalam hikmatnya yang tak terukur. Jadi ketika kita lihat sejarah, kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan rencananya yang begitu indah, yang begitu ajaib, yang begitu sempurna, dan kita melihat sejarah itu begitu disingkapkan waktu demi waktu gitu ya. Di dalam hikmat yang tak terukur, di dalam keadilan yang sempurna, di dalam anugerahnya ya, dalam belas kasihannya, dengan tujuan kepada kemuliaannya dan kebahagiaan daripada umat manusia itu sendiri. Jadi sejarah ini merupakan sebuah penyingkapan demi penyingkapan tentang apa yang Allah rancangkan ya, baik itu di dalam keadilannya, di dalam hikmatnya, di dalam anugerahnya, untuk kita itu bisa melihat kemuliaan Allah dan juga sukacita atau kebahagiaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Itu ya. Jadi dengan mempelajari sejarah, dengan melihat sejarah, kita mengenal Allah dan karyanya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, di dalam Alkitab kita, setelah peristiwa Yesus naik ke surga, maka kita menemukan kitab yang mirip kitab sejarah, itu Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul ini ya, ini bisa kita sebut sebagai sejarah gereja, ya, cerita sejarah gereja. Di situ kita melihat bagaimana Lukas, si penulis dari Kisah Para Rasul itu, memberikan satu catatan sejarah gereja mula-mula dan kemudian dimasukkan ke dalam kanon ya, di dalam Perjanjian Baru ya, di dalam kanon. Karena kita bisa melihat di situ bagaimana Allah bekerja, bagaimana rasul-rasul bekerja, bagaimana ada hamba-hamba Tuhan di situ di gereja mula-mula yang bergumul dan mengikuti kehendak Allah, dan Allah menyatakan dirinya di dalam semuanya itu. Nah, sejarah buku Kisah Para Rasul adalah buku sejarah gereja yang sifatnya kanonik ya. Sementara sejarah gereja yang kita pelajari nanti merupakan catatan karya Allah bagi gerejanya di luar kanon gitu ya. Kenapa? Tadi kan sudah kita katakan bahwa sejarah itu adalah wahyu Allah di dalam waktu. Sehingga kalau misalnya Kisah Para Rasul itu masuk dalam kanon, catatan yang sejarah gereja yang kita pelajari tidak masuk dalam kanon, sehingga kita memang tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah kebenaran Allah yang sempurna. Tetapi lewat situ kita bisa memilah dengan kacamata wahyu, yaitu dengan kacamata wahyu khusus, yaitu Alkitab. Dengan perspektif Alkitab yang kita miliki, maka kita dapat membaca sejarah gereja dengan lebih baik, dan kita justru memahami apa yang Alkitab itu nyatakan lebih lagi ya. Jadi meskipun catatan gereja tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus seperti misalnya Kisah Para Rasul, namun secara akademis atau objektif ya, sejarah gereja menolong kita berjalan dalam koridor pengenalan akan Allah yang benar ya. Jadi belajar sejarah gereja itu akan menolong kita untuk memahami lebih jelas gitu. Nah, itu sebabnya maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa sejarah, history is next to God's word ya. Sejarah atau belajar sejarah itu harus berdampingan dengan firman Allah gitu. History is and must ever continue to be next to God's word ya. Jadi ketika kita belajar sejarah, maka belajar sejarah itu sama dengan integrated gitu ya, dengan belajar firman Allah gitu. Jadi dengan mempelajari sejarah gereja, kita melihat bagaimana Allah menggenapkan apa yang Dia wahyukan di dalam Alkitab, di dalam firman Allah ya, di dalam kitab suci, dan dengan bantuan kitab suci kita dapat melihat ya
bagaimana kita bisa memilah dan membaca apa yang terjadi dalam sejarah gereja gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi dengan melihat sejarah gereja ya. Oke ya, ntar saya coba gambarkan. Ya. Jadi dengan ini ya, kita lihat di sini ada kita kasih contoh misalnya. Jadi ini sejarah gitu. Dan ini adalah Alkitab. Nah, ketika kita belajar sejarah gereja, ya, ketika kita belajar sejarah di sini, maka kita akan dapat memahami sebenarnya apa yang Allah bicarakan di sini gitu, ya. Apa sih yang Allah wahyukan, maksudkan dengan ini? Bagaimana Allah menggenapkan bagian ini dan bagaimana sebenarnya di dalam konteks yang lain, ya, di dalam konteks yang lain firman Tuhan itu dinyatakan dan kita akan memahami Alkitab ini. Kenapa? Karena Alkitab ini Allah akan singkapkan di dalam sejarah gitu ya. Jadi baik secara inspirasi maupun iluminasi, Alkitab itu dinyatakan secara progresif gitu ya. Jadi misalnya ya, ini waktu. Jadi di dalam waktu ini itu cuma sampai segini maka akan lebih luas lagi, sampai segini maka akan lebih luas lagi gitu. Jadi semakin lama atau semakin waktu itu diberikan, maka kalau kita misalnya lihat Alkitab kita itu di awal, misalnya di awal Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Mereka belum memahami konsep-konsep yang sebenarnya dipahami oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru. Tetapi jadi sama dengan wahyu, inspirasi yang diberikan kepada penulis kitab suci, sebenarnya juga iluminasi itu juga sama sifatnya, yaitu diberikan di dalam satu waktu yang disingkapkan lebih lama gitu. Jadi dengan mempelajari hal ini, dengan di dalam waktu yang kita dapatkan di sini, maka kita menemukan jadi kita menemukan di dalam sejarah ini, di dalam waktu ya, misalnya ini tahun 2000, anggaplah tahun 3000 begitu. Ini tahun 0, anggap kita sekarang di sini 2021. Kita di sini, maka sebenarnya di dalam waktu ini akan makin banyak yang disingkapkan untuk memahami seluruh kitab suci gitu. Nah, di sisi yang lain, dengan mempelajari Alkitab ini, ya, dengan mempelajari Alkitab ini akan menolong kita bagaimana kita memilah, ya, bagaimana kita menafsirkan sejarah ini, bagaimana kita melihat Allah bekerja dalam sejarah ini, ya. Jadi kita saling melengkapi, baik itu sejarah maupun Alkitab gitu ya. Jadi history is and must ever continue to be, next to God's word, the righteous foundation of wisdom, ya, yaitu yaitu fondasi yang benar daripada hikmat dan satu panduan yang pasti untuk satu aktivitas praktis yang berhasil gitu. Sehingga belajar sejarah dan belajar firman Tuhan adalah dua hal yang menolong kita untuk mengenal Allah dan karyanya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, memahami teologi secara holistik. Ya. Jadi dengan belajar sejarah gereja, kita bisa memahami teologi itu secara holistik atau lebih holistik atau lebih utuh gitu. Nah, seluruh pemikiran teologi itu lahir dalam sejarah gitu ya. Jadi teologi itu tidak lahir dengan sendirinya. Teologi itu lahir di dalam sebuah konteks gitu ya. Dia punya konteks. Misalkan kita bicara tentang teologi misalnya ya, Tritunggal misalnya. Tritunggal itu khususnya mengenai Bapa dan Anak gitu. Itu berakhir dalam satu pergumulan melawan bidat-bidat ya, yang sehingga dirumuskan di dalam Nisea menjadi sebuah rumusan Tritunggal yang sangat baik. Tetapi sebenarnya kan ada konteks yang membuat
pergulatan yang cukup, pergumulan yang membuat para bapak-bapak gereja itu mempelajari kitab suci dengan lebih mendalam dan kemudian menemukan satu kepresisian dari memahami bagian-bagian pada teks kitab suci itu. Sehingga ada konteks dan ada pengaruh ya, baik dari zaman itu ya, baik dari pengaruh pada konteks perkembangan zaman maupun pemikiran sebelumnya gitu. Jadi ada teolog sebelumnya atau ada pemikir sebelumnya yang memberikan mereka sebuah pengantar. Jadi sejarah memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konteks munculnya sebuah teologi, baik yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi oleh teologi tersebut gitu. Jadi kita mempelajari teologi, mempelajari sejarah gereja akan menolong kita itu mempelajari atau menemukan sejarah gereja, mempelajari teologi itu lebih utuh gitu ya. Jadi teologi itu bukan lahir dari ruang kosong. Jadi teologi itu dia ada pendahulunya ya, ada pemikiran yang mendahuluinya dan kemudian dia berada dalam sebuah konteks ya, berada dalam sebuah konteks zaman, sebuah tekanan. Konteks itu bisa sosial, bisa politik, bisa teologis gitu ya. Sehingga di dalam pergumulannya, maka si teologi ini akan teolog itu memikirkan dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang membuat teologi itu semakin tajam gitu. Semakin tajam, kenapa? Ketika ditelurkan, mungkin sebelumnya di sini, ini masih luas, masih terlalu umum, tetapi dengan hadirnya konteks sosial, politik, teologi, ya, ekonomi dan sebagainya, maka dia menjadi lebih tajam. Nah, ketika kita mempelajari teologi di dalam konteksnya, ya, maka kita akan menemukan pemahaman kita terhadap teologi ini akan menjadi lebih utuh gitu. Membuat kita bisa memahami satu pemikiran itu pada konteksnya. Sama seperti kita membaca Alkitab, kita tidak langsung mengambil sebuah makna dari teks, tetapi kita melihat bagaimana teks itu hadir dalam konteksnya. Ketika kita memahami teks dalam konteksnya, maka kita akan memahami teks di dalam sebuah keutuhan. Ketika kita memahami teks dalam sebuah keutuhan, maka kita akan menemukan ketepatan atau kepresisian daripada makna sebuah teks gitu. Nah, sama persis dengan hal ini, maka dengan mempelajari sejarah gereja, maka kita akan memahami teologi secara holistik gitu ya. Akan memahami teologi secara atau lebih holistik lagi. Nah, kita lihat contohnya misalnya ya. Jadi ini adalah satu skema tentang gereja mula-mula dari ini ya, dari awal ya, 0 tahun, kemudian tahun 30 kurang lebih Yesus disalibkan, mati, dan kemudian ini adalah era daripada bapak-bapak apostolik ya, bapak-bapak apostolik kurang lebih. Oh, sampai sini ya, kurang lebih ini ya, sampai warna biru ini bapak-bapak apostolik ya, warna biru di sini. Dan kemudian kita juga melihat di sini ada bapak-bapak apologis. Nah, bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak apologis itu punya konteks yang berbeda. Mereka berada dalam suatu pergumulan yang berbeda, ya. Nah, bapak-bapak gereja yang di sini juga punya konteks yang berbeda. Bapak-bapak Nisea dan post Nisea di sini punya pergumulan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar tengkorak ini. Ini adalah masa-masa penganiayaan, ya, penganiayaan. Nah, kita lihat pergumulannya Apostolic Fathers ya. Ini ada ruang hitamnya nih ya. Ketika ada tengkorak maka ada ruang hitamnya, ini ruang hitamnya. Nah, di sini ruang hitamnya sangat besar. Ini adalah masa yang sangat berat gitu buat gereja ya. Ini gereja di sebelah timur, gereja di sebelah barat ya. Perkembangan gereja di sebelah timur ya. Sebelah timur dan ini di sebelah barat ya. Sebelah barat itu daerah Eropa sebelah barat, ini adalah sebelah timur ya, lebih dekat ke Asia. Nah, di sini kita lihat masa-masanya makin kecil ya. Di sini juga kecil, di sini kecil, di sini kecil, di sini kecil, dan di sini mulai agak besar lagi, dan kemudian di sini kosong ya. Di sini kosong ya, di sini kosong, dan kemudian di sini ada lambang lagi ya.
Nah, ini adalah di tengah-tengah ini adalah emperors, ya. Emperors itu artinya para penguasanya. Ya, ada Tiberius di sini, ya. Ada Caligula di sini, ada Nero, ada Domitian gitu di sini, ya. Lalu mereka-mereka ini, ya, mereka-mereka ini itu para kaisar ini memberikan sebuah pengaruh, ya, terhadap pembentukan teologi karena mereka memiliki pengaruh untuk menghasilkan sebuah konteks sosial dan politik, ya. Nah, pergumulan Polikarpus, pergumulan Papas, pergumulan Ignatius gini, ya, itu adalah pergumulan di dalam gereja mula-mula yang berbeda ketika kita bicara tentang, misalnya di sini ada bapak-bapak Kapadokia gitu. Jadi pergumulan mereka adalah pergumulan yang berbeda. Ya, kita kasih contoh, ya. Kita kasih contoh. Di sini, ya, di Nisea. Di sini nanti kita akan sampai ke sini, misalnya Nisea 325, ya, Nisea 325 itu adalah satu konsili gereja, bahkan di konsili yang pertama gereja secara menyeluruh menghasilkan satu pemikiran atau satu deklarasi iman yang memberikan, yang sangat dipengaruhi oleh politik itu, yaitu adanya kaisar yang mendukung untuk diadakannya konsili ini, baik itu dia punya kepentingan politik maupun dia mungkin punya satu kepentingan berhubungan dengan gereja gitu. Nah, sampai di sini juga nanti kita akan lihat di sini ada Konstantinopel, ya. Ada ada konsili lanjutannya. Kita lihat ada pengaruh-pengaruh daripada di sini ada Theodosius, di mana kaisar ini mendukung untuk diadakan konsili selanjutnya, dan bagaimana para penguasa ini memilih sebuah kiblat teologi gitu, ya. Jadi ketika kita memahami ini semua, maka kita akan memahami teologi itu secara holistik. Ini baik dalam konteksnya. Tapi ketika kita melihat lagi lebih dalam antara tahun awal, ya, kemudian misalnya 0 sampai 500, 500 sampai 1000, 1000 sampai 1500, 1500 sampai 2000 begitu, ya. Ini adalah kesinambungan yang kita bisa melihat adanya satu garis, ya. Satu garis yang menunjukkan, misalnya saya kasih gambaran contohnya, ya. Jadi ketika kita sampai pada masa di sini, kita akan melihat bahwa misalnya di gereja mula-mula, ya, ada masa gereja mula-mula, lalu kemudian gereja di abad pertengahan, gereja di reformasi. Nah, kita akan melihat di sini, ya, ketika Alkitab itu pertama kali diwahyukan, ya, atau di kanon, maka kita akan melihat bagaimana pemikiran daripada bapak-bapak gereja yang mendahului kita itu akan terus sampai kepada gereja sekarang, ya. Jadi ketika kita melihat gereja sekarang, nah, gereja sekarang ini sebenarnya memiliki satu Alkitab, tetapi teologi yang kita pegang di sini adalah teologi yang punya alur dalam sejarah, yang memiliki satu ikatan, kesatuan iman, pemahaman dengan bapak-bapak gereja atau dengan gereja sepanjang sejarah gitu. Sehingga teologi yang kita pegang bukanlah teologi yang mendadak atau teologi yang tiba-tiba ada, tapi teologi yang berkesinambungan sejak Allah mewahyukannya sampai kemudian disingkapkan dan dipahami oleh gereja mula-mula, gereja selanjutnya sampai sekarang. Sehingga teologi yang kita pegang atau iman yang kita pegang adalah iman daripada para rasul yang juga dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja dan para pendahulu atau gereja-gereja sepanjang sebelumnya gitu. Jadi kita tuh bukan punya iman yang tiba-tiba muncul, tetapi iman kita itu adalah iman yang berkesinambungan dengan iman-iman gereja-gereja sebelumnya, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini aku baru dapat dari kitab suci dan kemudian aku punya teologi baru. Enggak bisa. Meskipun kita punya pemahaman yang baru dalam satu kerangka yang baru, itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu yang mungkin koreksi bisa saja, satu pemahaman yang sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi seperti sebuah pohon yang saling sambung menyambung. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak ada satu pemahaman yang tiba-tiba muncul, tapi satu pemahaman yang mengalir dari pemikiran-pemikiran yang lain karena ada kesinambungan
di mana Allah menyatakan iluminasinya terhadap kitab suci. Jadi inspirasi itu adalah bagaimana Roh Kudus mewahyukan kitab suci kepada para penulis kitab suci. Iluminasi itu adalah bagaimana gereja memahami atau ditolong oleh Roh Kudus untuk memahami apa yang Allah wahyukan melalui para kitab suci. Jadi iluminasi ini hadir dalam sejarah gereja, hadir di dalam gereja sepanjang sejarah. Sehingga kita membutuhkan gereja sepanjang sejarah untuk mendapatkan iluminasi Allah kepada gereja gitu. Jadi kita tidak memiliki satu iluminasi di dalam satu kurun waktu saja, tetapi dalam kurun waktu yang panjang. Sama seperti yang kita bahas tadi di awal, bahwa yang namanya sejarah itu adalah wahyu Allah di dalam waktu, di mana Allah mengungkapkan secara progresif, secara perlahan-lahan satu persatu begitu tentang apa yang sebenarnya Allah ingin nyatakan kepada gereja. Ya, jadi belajar sejarah gereja akan menolong kita itu memahami teologi lebih holistik. Ya, kenapa? Karena jelas tadi sudah dikatakan bahwa Allah memberikan iluminasi terhadap apa yang Dia wahyukan kepada kitab suci itu di dalam sejarah, di dalam waktu, di dalam konteks, di dalam pergumulan satu masa waktu, dan juga di dalam satu koneksi antar waktu, gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ketika Allah mewahyukan, misalnya ya, Allah mewahyukan kitab suci di sini, ya, maka kitab suci ini kan diberikan dengan inspirasi kepada para penulis kitab suci. Nah, kemudian di dalam sepanjang waktu ini yang namanya inspirasi, ya, yaitu bagaimana Allah mewahyukan kepada manusia kebenaran Allah, gitu ya, dalam kitab suci. Lalu ini di dalam waktu Allah juga memberikan yang namanya itu, ya, iluminasi. Iluminasi itu adalah menerangi, ya, menerangi untuk membaca ini. Nah, memahami itu ada di dalam suatu kurun waktu. Di dalam kurun waktu ini gereja punya pergumulan sendiri. Dalam kurun waktu ini gereja punya pergumulannya. Dalam gereja ini pergumulannya. Jadi kita memahami teologi di dalam konteksnya, tetapi juga di dalam koneksi antar waktu ini. Sehingga ketika kita belajar sejarah di gereja, kita akan memahami teologi itu secara holistik, ya, baik di dalam konteksnya maupun di dalam kesinambungannya, sehingga gereja zaman sekarang ini adalah gereja yang memiliki iman berdasarkan kitab suci, tetapi juga yang melewati satu kurun waktu bersama dengan seluruh gereja sepanjang sejarah, ya. Begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengenal ajaran yang benar, ya, mengenal ajaran yang benar atau ortodoksi, ya, ortodoksi. Nah, the apostles, ya, ini para rasul merupakan saluran, ya, saluran yang melaluinya Allah itu memberikan divine revelation, ya, memberikan pewahyuan, inspirasi. Apostolic preaching by word or letter was part of the actuality of revelation. When the apostle died, the written form became the only source, ya, atau scripture. Jadi ini menjelaskan tentang bibliologi, ya, sebenarnya, ya, yaitu di dalam perjanjian baru kita itu memiliki para rasul yang sebenarnya waktu setelah Yesus itu naik ke surga, mereka itu berkhotbah, mereka menulis surat, dan mereka itu melakukan beberapa aktivitas yang mewahyukan atau menyatakan kebenaran Allah, ya. Tetapi juga setelah mereka mati, kita tidak punya lagi khotbah-khotbah mereka, cuma kita punya catatan-catatan yang kita bahas waktu itu sebagai account, yaitu yang sudah tertulis, yaitu scripture. Nah, sejarah gereja menolong orang Kristen melihat kesinambungan ajaran para rasul dengan ajaran yang dipegang oleh gerejanya. Kenapa? Karena ketika gereja mampu melakukan sebuah kanon terhadap kitab suci, jadi gereja itu
Kan para rasul ketika mati mereka itu tidak membuat kanon, ya, tidak membuat Alkitab. Mereka menulis, tetapi kan kita belum punya kanonnya, belum punya satu kumpulan daripada misalnya Perjanjian Baru itu terdiri dari 27 kitab. Kita nggak punya 27 kitab itu langsung. Tetapi lama di abad keempat baru kita punya kanon yang fix, ya, yang disetujui oleh seluruh gereja. Dari mana mereka bisa tahu itu? Karena sebenarnya iman itu dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, dilanjutkan oleh gereja setelah para rasul, ya. Jadi sejarah gereja menolong orang Kristen melihat kesinambungan ajaran para rasul dengan ajaran yang dipegang oleh gerejanya atau ajaran yang berkembang pada zamannya. Jadi ketika kita punya satu teologi sekarang, teologi kita itu adalah teologi yang sebenarnya perlu dikembalikan kepada akarnya, ya. Dikembalikan kepada akarnya, yaitu dikembalikan kepada sampai bagaimana gereja memahami tentang hal ini, gitu. Jadi ketika kita memahami sebuah teks kitab suci, kita juga perlu melihat bagaimana gereja bergumul dengan bagian teks kitab suci itu. Ketika kita memahami satu bagian daripada Alkitab, maka kita perlu melihat bagaimana gereja bergumul dengan bagian Alkitab itu. Bagaimana Alkitab itu pertama kali diberikan, kemudian bagaimana pergumulan pemahaman gereja pada waktu tentang bagian itu, dan bagaimana para teolog sebelum kita bergumul dengan bagian itu, ya. Itulah yang kita sebut sebagai mengenal ajaran yang benar, ya. Jadi dengan membaca sejarah gereja, nanti kita akan melihat, ya, ketika kita sudah belajar, nanti kita akan melihat nih, oh, ini sebenarnya apa sih yang kita pelajari ini akan ini akan menolong kita nanti untuk memberikan sebuah filter, memberikan kepada kita sebuah acuan-acuan untuk memahami apa yang teologi yang sedang kita pegang sekarang. Apakah teologi yang kita pegang sekarang itulah teologi yang sama dengan dipegang oleh gereja-gereja sebelumnya, atau gereja yang dipamer oleh bapak-bapak gereja, gitu, ya. Nah, ini bagian yang terakhir, ya, satu kutipan dari salah satu pakar sejarah gereja, Yaroslav Pelikan, ya. Dia mengatakan tentang tradition sama traditionalism. Jadi tradisi, kita itu tetap memegang sebuah tradisi, ya. Tradisi itu artinya gini, apa yang telah diberikan atau apa yang telah diberikan oleh atau diwariskan oleh gereja-gereja sebelumnya kita sebut sebagai tradisi. Nah, tetapi kita perlu membedakan tradisi sama traditionalism. Tradisi itu adalah the living faith, yaitu iman yang hidup dari orang-orang yang mati. Jadi mereka sudah mati, tapi mereka punya iman yang masih hidup, yaitu satu pola, satu pemahaman, satu penafsiran, satu kisah, satu account yang menolong kita untuk memahami iman mereka yang sebenarnya sesuai dengan iman yang kita miliki juga, dan iman yang dimiliki oleh para rasul. Jadi tradisi itu adalah iman yang hidup daripada orang-orang yang sudah mati. Tapi kalau kita menjadi orang yang kaku, ya, menjadi orang yang hanya melihat tradisi sebagai sesuatu yang harus dilakukan sebagai sesuatu tanpa alasan yang jelas, ya, maka kita jatuh kepada traditionalism, ya, yaitu iman yang mati daripada orang-orang yang hidup. Jadi kita ini orang-orang yang hidup, tetapi kita punya iman yang mati, gitu, ya, iman yang mati. Nah, saya kasih contoh. Contoh ini tentang misalnya gini, ya. Ini cerita tentang cerita tentang cukup ironis sih ceritanya. Jadi cerita tentang kondisi di biara, gitu, ya. Jadi para biarawan ini mereka punya jam-jam doa, gitu. Nah, satu kali ketika mereka jam berdoa, mereka itu keganggu karena ada kucing ngejar tikus di dapur, sehingga jatuhlah alat-alat masak, sehingga mereka itu semua keganggu waktu doa. Akhirnya pemimpin biara mengatakan, oke, kalau pas mau jam doa, tolong kucingnya dikurung dulu atau diikat dulu, gitu. Akhirnya mereka kurung itu kucing sebelum berdoa. Jadi mereka akhirnya punya satu jadwal baru, yaitu mengikat kucing ketika mereka harus berdoa. Nah, lama kemudian itu menjadi suatu kebiasaan buat mereka, ya, menjadi suatu kebiasaan, sampai akhirnya mati pemimpin biara itu, diganti dengan pemimpin biara yang baru. Nah, lalu mereka tetap memasukkan satu jadwal tentang mengikat kucing.
ya sebelum berdoa supaya waktu mereka doa nggak keganggu. Nah, entah bagaimana ya kucing ini lama hidupnya ya. Jadi kucing ya cerita yang kucing kan punya nyawa 9 dia nggak mati-mati. Nah, berganti beberapa kepemimpin biara sampai akhirnya ya kucing ini juga mati. Banyak orang yang nggak ngerti ya tentang kucing ini, mengapa kucing ini diikat. Kucing ini diikat sebenarnya karena awalnya adalah karena mereka mau berdoa tapi keganggu karena kucing ini ngejar tikus. Nah, setelah sekian lama mereka tidak lagi memahami, dan ketika kucing ini mati, mereka cari kucing yang baru untuk diikat. Kenapa? Karena mereka sudah terikat kepada satu tradisi yang mereka tidak lagi pahami. Nah, itu disebut sebagai traditionalism, ya. Traditionalism, sehingga melakukan sesuatu tanpa alasan dan tidak lagi memahami iman daripada orang-orang yang sudah mati, alasannya gitu. Ya. Jadi tradition lives in conversation with the past. Jadi tradisi itu hidup di dalam sebuah dialog dengan masa lalu. Ya. While remembering where we are and when we are, and that is we who have to decide. Jadi meskipun berdialog dengan masa lalu, tetapi selalu mengingat ya di mana kita berada, kapan kita berada, dan kita adalah orang yang memutuskan, ya. Sehingga misalkan ketika suasana sudah berubah, ketika zaman sudah berubah, ketika biara sudah berubah dan tidak ada lagi tikus misalnya, ya, tidak perlu lagi mengikat kucing. Sehingga kita tidak jadi orang yang takut untuk menghilangkan satu tradisi, sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Ya. Nah, traditionalism itu sebaliknya, ya, menjadikan kita itu orang-orang yang menjadikan tradisi itu menjadi sesuatu yang seragam gitu, ya. Traditionalism supposes that nothing should ever be done for the first time. Jadi traditionalism itu membuat kita itu terikat kepada bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang pertama kali kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengulang apa yang sudah ada. Tidak. Ketika kita mengenal ajaran yang benar, ketika kita terus berdialog dengan the past, ya, the past, kita selalu mengingat tentang bagaimana, di mana kita berada, ya, konteks kita, kapan kita, dan kita adalah orang yang memutuskan bagaimana kita bisa mengkoneksikan atau tetap menghidupi iman yang sebenarnya tidak pernah mati daripada orang-orang yang sudah mati. Ya, nah jadi untuk kesimpulannya, mengapa kita belajar sejarah gereja? Ya, sejarah gereja adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Gereja adalah tubuh Kristus di mana Allah menyatakan dirinya, Allah bekerja melalui gereja, dan gereja itu menerima satu pewahyuan, ya, di Perjanjian Lama, di masa lalu, dan menerima iluminasi oleh Allah, ya. Sehingga gereja adalah satu tempat yang penting untuk mengenal Allah, ya. Jadi mengenal Allah dan karyanya. Kemudian menolong kita juga untuk yang kedua, yaitu ini, ya, memahami teologi secara holistik karena ada konteksnya, ya, sosial politiknya. Dan yang terakhir, kita mengenal ajaran yang benar yang dipegang oleh para rasul sampai kita mulai sekarang, ya. Jadi dengan belajar sejarah gereja, maka kita menolong kita mengenal Allah yang benar, ya, yang dinyatakan oleh kitab suci, menolong kita memahami teologi secara lebih holistik, dan menolong kita itu akhirnya mengenal mana sih ajaran yang benar, ya. Karena ajaran yang benar itu adalah ajaran yang hadir di dalam gereja sepanjang zaman, ya. Tidak penuh sejak awal, tetapi kemudian progresif sehingga dia menjadi satu bangunan yang lebih utuh, dan lebih utuh. Ya, oke, sekian dulu untuk konsep kita mengapa kita belajar sejarah gereja. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi dan kemudian diulang dan menjawab beberapa pertanyaan supaya kita bisa berdiskusi dan memahami bagian ini lebih utuh lagi. Thank you.